Hal yang pertama gue lakukan saat ketemu Naf, gue peluk dia. Raffi Ahmad menjadi orang yang paling dicari di infotainment. Dan kenapa baru sekarang lu ngomong, Vi? Nah, ya itu bukannya buat keuntungan konten kan, ah? Yang enggak. Astaga, mulut lo netizen banget sih. Sekali kata tuh ya. Iya. Sekali kata nonjok ya gua. Itu tuh hasil AdSense-nya buat siapa ya? Ternyata ketutupan sama bensin nggak kelihatan. Kasian juga. Gue udah bilang di atas. Ekspektasi Rafathar beda ya, ternyata anak Sultan bisa kecewa juga ya. Cipung, disebutnya Abang Ipung. Emang udah punya mau dede lagi? Jadi dibilang jangan dipanggil Ade. Kalau dipanggil Ade nanti kan dia mau punya adik, jadi dipanggilnya Abang Ibu. Iya, tapi Subscribe ke Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Bugito, terharu banget. Akhirnya Raffi Ahmad dan JJ dipertemukan juga di satu ruangan, di satu meja yang sama, berhadapan, saling berpelukan, saling mengutarakan isi hati. Dan sebenarnya yang bikin pertanyaan tuh, kenapa ya baru sekarang? Kenapa baru sekarang dibikin obrolan antara dua laki-laki ipar kakak beradik ini? Atau kenapa video ini harus dibuat? Ya gak sih? Penasaran gak sih? Tapi buat yang belum nonton videonya, ini kita nonton sedikit bareng-bareng karena tadi pagi FYP Trans 7 udah ngebahas soal ini dan akhirnya minta buat Raffi Ahmad itu ngejelasin kenapa bikin klarifikasi ini dan kenapa bikin sekarang, dan dia bakal ngebahas lebih dalam lagi dan kita langsung aja ngeliat kayak gimana ini jadinya. Ini potongannya ya dari video yang diupload oleh Raffi Ahmad, obrolannya bersama JJ. Hal yang pertama gue lakukan saat ketemu Naf, gue peluk dia. Bayangin guys, abis kayak gitu, hal pertama yang dilakukan adalah dipeluk. Gue ada salah. Sebenarnya pas ada berita itu. Dan langsung bertanya gue ada salah apa. Bayangin ya, kayak kita dalam hubungan, terus kita mungkin merasa dihianati dan lain-lain, dan ternyata kalau versi JJ, ya hal yang pertama dia lakukan adalah memeluk, dan dia langsung berpikir gue salah apa, langsung refleksi ke diri dia sendiri, bukan menyalahkan pasangannya. Wah, itu gila sih. Gue malu ketemu lu. Wah, untungnya ya lu nggak pukul adik gua, lu nggak siksa adik gua, lu nggak lukain Pasti dia sebagai sedikit seorang pun kakak gitu. kayak gitu, Dengan padahal lu nying udah terluka banget. Terima kasih, lu udah menjadi laki-laki yang terbaik yang ada di keluarga kami. Gue cuma bisa doain lu dan gue selalu ada buat lu. Laki-laki yang terbaik yang ada di keluarga kami berterima kasih kepada JJ, Raffi Ahmad, dan bangga dan terharu banget punya sosok kayak JJ di keluarganya dia. Ya, berita mengenai rumah tangga JJ dan Sanas pertama kali muncul sekitar 1,5 bulan yang lalu kalau tidak salah. Iya. Raffi Ahmad menjadi orang yang paling dicari di infotainment. Dan kenapa baru sekarang lu ngomong, Vi? Nah, Sebenarnya gue tuh bukan tipe yang mau membakar api yang lebih Zar. cuma kan rasa-rasa sekarang juga beritanya juga Ya. sudah redup, dan setiap orang itu kalau ada masalah pasti masalahnya itu harus diselesaikan, dan setelah itu harus move on, udah nggak boleh berlarut lagi, move on untuk melangkahkan kakinya ke babak yang baru lagi. Ya. Jadi di sini gue cuman pengen mengclarify, yang pastinya juga selain gue mengclarify dan sebagai perwakilan keluarga, karena gue juga kan menggantikan almarhum bokap gue, meskipun Syahnas juga bukan tanggung jawab gue lagi karena dia sudah
Berumah tangga. sudah berumah tangga. Tapi apapun, gue mewakili keluarga besar dari almarhum bokap gue, dari nyokap gue, dari adik-adik gue. Ya apapun, gue meminta maaf kepada yang pertama pastinya kepada suaminya adik gue, kepadanya JJ. Dan di situ juga gue ada ya apa ya, ada rasa di mana gue mau menunjukkan bahwa kepada JJ juga rasa meminta maaf dan rasa berterima kasih juga. Karena berkali-kali juga lu sebutkan Berterima harta kasih. itu. Ya berterima kasih karena ya kan gue sebagai kakak, kalau adik udah menjadi istrinya orang, ya itu juga bukan kapasitas gue. Tapi di satu sisi gue juga tahu ada kekeliruan besar yang dilakukan oleh adik gue. Dan di sana gue meminta maaf kepada JJ dan berterima kasih adik gue tidak, maksudnya JJ tidak, laki-laki mana sih menanggapinya dengan dewasa. pas. Ya. JJ sangat dewasa dan bijaksana. Dan gue juga baru tahu ceritanya dia di situ. Jadi saat pertama kali mungkin JJ mendengarkan berita ini, dia bukannya marah, bukannya memukul, bukannya menghina adik gue, bukannya emosi, tetapi dia memeluk adik gue. Oh iya? Dia peluk adik gue. Itu dia, gue juga baru ngomong, dia di situ gue baru tahu. Akhirnya dia peluk adik gue dan JJ cuma bilang apa kurangnya saya dan kenapa. Tapi JJ juga bilang ya sudahlah, 3 kata yang dia katakan kepada gue, dia sudah mau melupakan semuanya, sudah memaafkan semuanya dan sudah mengikhlaskan semua. Maksudnya dia mau melupakan semua kejadian buruk ini dan dia ingin membuat lembaran yang baru dan dia memaafkan. Gue tanya, lu maafin adik gue? Iya, gue maafin adik gue. Lu memaafkan semua pihak, siapapun yang juga mungkin ada kaitannya dan menyakiti lu? Iya, gue tidak mau ada dendam dan gue sudah memaafkan semua dengan ikhlas. Itu yang membuat gue bilang sama dia, ya terima kasih, lu adalah laki-laki yang terbaik yang ada di keluarga kita. Itu sebesar itu hati JJ. Laki-laki terbaik yang ada di keluarganya Raffi Ahmad. Di sini berarti terjawab ya guys, kenapa Raffi Ahmad baru ngomong sekarang itu karena dia nggak mau membesar-besarkan masalah yang ada. Kan kemarin isunya lagi gede banget, terus dia juga lagi dikejar-kejar banget, dan mungkin saat itu ketika dia merasa kalau misalnya dia ngomong saat itu mungkin bakalan nambah-nambah masalah. Kadang-kadang kan suka gitu ya, tetap dicari nih sisi kesalahannya gimana. Jadi dia memutuskan karena sekarang masalahnya udah reda dan ini sebagai closure aja supaya bisa move on ke babak selanjutnya, ke maaf-maafan dan ke situasi yang lebih baik lagi gitu ya. Dan di sini Raffi Ahmad posisinya berterima kasih dan minta maaf ya. Dia bertanggung jawab karena sosok ayahnya itu Raffi Ahmad udah nggak ada, jadi dia merasa bertanggung jawab atas adeknya. Walaupun itu sekarang udah bukan tanggung jawab dia lagi kan, tapi tetap aja dia merasa punya tanggung jawab sebagai seorang kakak gitu. Jadi kayak dia minta maaf sama JJ dan dia bangga dan merasa JJ itu sosok yang super bijaksana banget, paling bijaksana dalam keluarganya dia. Ya dan ya bayangin aja di posisi dia kan bukan posisi yang mudah. Gua pun mungkin nggak lebih baik dari dia kalau ada di posisi itu, tapi dia bisa memiliki golden heart, bisa memiliki sikap dewasa dan bijaksana karena sematangnya manusia itu, apalagi laki-laki ya, kita bisa melihat laki-laki itu dewasa atau matang saat dia diuji seperti itu, diuji menyelesaikan masalah sebesar-besar. Ini sebetulnya pertemuan pertamakah dari kasus itu atau itu pertama kali atau ini juga pernah jadi sebelumnya? Nih. Oke, jadi kalau ketemu udah pernah, gue juga pernah chat sama dia panjang dan gue minta maaf. Tapi di saat terakhir, ya gue sering main tenis ngobrol sama dia. JJ bilang, Vi kayaknya gue juga harus deh. Kan dia selama ini diam, selama ini kan bungkam. Vi kayaknya gue harus ngomong dan juga beritanya juga kan udah reda. Kayaknya gue ngomong, ya memang untuk masyarakat dan untuk semua, karena memang ini kan berita udah jadi konsumsi semua. Publik. Dan gue juga bilang, ya udah J, gue juga kayaknya harus ngomong juga mewakili keluarga untuk dari kacamata kejadian ini, dan pastinya gue harus meminta maaf sama lo dan berterima kasih sama lo. Ya udah nanti akhirnya kita di situ tuh nggak janjian apa-apa, ya udah kita ngomong
sekeluarga aja. Gue juga nggak bisa banyak nanya ya, banyak diem, berat juga dari Ya bibir lu sampai terbata-bata banget, Bibir gua juga. hati-hati banget. Ya karena sebenarnya di sini kita kami sih dari keluarga, dari JJ pun pingin, dia nggak mau diwawancara yang gimana, nggak, dia cuma bilang udah Deep talk aja jadi. deep talk, dia cuma bilang udah, dia mau menyampaikan, gue udah mau melupakan semua, gue udah mau maafkan, dan gue udah ikhlas, gue mau melangkah Closure menjadi aja manusia ya. yang punya value lebih, dan gue udah pengen dengan kejadian ini mungkin sama halnya dengan gue waktu gue dulu punya masalah ketangkep BNN gitu. Oh besoknya kan gue kayak ngerasa krisis kepercayaan diri, tapi di saat itu gue pengen nunjukin bahwa gue bukan orang seperti itu, gue akan jadi orang yang lebih baik. Nah mungkin sama halnya dengan JJ, dengan kejadian kemarin gue ingin menjadi, dia tuh pingin menjadi laki-laki dan orang yang lebih hebat. Itu kan kemarin obrolan antara laki-laki dan laki-laki, kakak dengan adik. Tapi dengan Nanasnya sendiri, apakah lu melakukan komunikasi serupa? Sudah? Belum atau akan? Nah jadi gini, gue tuh tipe kakak ataupun orang yang kalau memang sudah menjadi tanggung jawabnya bukan di gue tahu koridor-koridor mana yang gue bisa. Pasti gue menunjukkan ke adik gue. Tahu batasan ya. Menunjukkan rasa marah iya. Sudah? Menunjukkan rasa kecewa iya. Pernah? Tapi tidak meninggalkan dia, tetap gue memberikan nasihat. Tapi waktu itu belum one by one nih, karena kondisinya gue masih chatting dan lain-lain. Karena yang paling terpenting itu gue juga merasa mungkin gue juga bukan orang yang sempurna, gue juga banyak salahnya. Setiap manusia pasti adalah ngelakuin kekeliruan. Justru kita sebagai keluarga, yang namanya saat keluarga kita itu terjatuh bukan karena kesalahan dia ataupun karena kesalahan dia, kita boleh menegur, boleh marah, tapi kita nggak boleh meninggalkan dia dalam keadaan yang harus tetap menegur untuk mendewasakan dia. Tapi tercerahkan banget ya dengan penjelasan Raffi Ahmad yang panjang lebar ini kan. Kenapa baru ngomong sekarang? Ternyata dari si JJ-nya juga sama gitu, karena merasa kalau misalnya dia angkat bicara di situasi yang kemarin pas lagi gemuruh-gemuruhnya itu bakalan nambah parah keadaannya. Jadi sekarang lebih kepada closure aja dan kayak ya udah sekalian move on aja gitu. Dan di sini emang Sultan kita tuh kayak kedengeran ini banget ya, kayak bijak juga sebenarnya, kayak dewasa juga gitu. Kayak dia juga meskipun di sini dia menempatkan diri sebagai kakak, dia juga tahu batasan seperti tadi dia bilang kan, koridor mana yang bakal dia jajahi atau enggak gitu. Jadi dia tahu batasan gitu, enggak yang gimana-gimana. Dan katanya kan tadi Irfan udah nanya kan, tadi kan sama JJ udah, apakah nanti bakalan ada sama versi bareng Syahnaznya atau kayak gimana gitu. Tapi sejauh ini sih kayaknya belum ya. Tapi kira-kira para ponakan mau gak nih kira-kira kayak Sultan tuh ngobrol sama Syahnaz, terus kayak ya kayak JJ juga kayak gini. Jadi semuanya bener-bener super clear gitu. Kalau mau tulis di komentar di bawah ya, siapa yang setuju. Apa kabar Mama Ami? Mama Ami ya pastinya waktu dengan kemarin tuh gue tahu buat Mama Ami, apalagi Syahnaz kan adik paling kecil ya, pasti dia berat banget. Tapi gue bilang sama nyokap gue, mah apapun udah biarin, biar diselesaikan semuanya, biar mengalir begitu aja. Biarlah ini jadi pelajaran untuk terutama untuk JJ dan Syahnaz, untuk rumah tangganya mereka. Dan kita di sini apapun kita doakan, dan kita harus ada dalam koridornya masing-masing sesuai dengan porsinya. Untungnya ditanggapi dengan dewasa oleh semua pihak ya. Ya jadi gue selalu titip pesan sama keluarga gue, kalaupun ada pun masalah apapun itu, kita kalau misalnya mau apapun udah biar kita biar kita. Oke, dan netizen biasanya ikut berkomentar walaupun ada di luar lingkaran. Tapi ini ada komentar-komentar positif, kita akan baca bersama. Yuk, ini dia. Bacain komentar guys. Bingung sama netizen, kemarin Raffi diem aja ditungguin, disalahin karena pada diem sekeluarga. Dan begini masih ada aja yang nyalain, selalu umbar privasi. Wah kakak bingung. Laki idaman itu nggak dilihat dari harga ataupun tampang. Seperti inilah laki-laki yang dicari untuk semua wanita di bumi. Setuju. JJ ini besar hati demi anak keluarga yang sudah dia bina, demi wanita yang dia cintai. Nggak mudah banget loh itu. Iyalah. Dia berusaha tutup telinga dari semua cibiran orang-orang luar sana, tapi dia tetap memilih untuk bertahan. Ntar dulu deh, aku
aku salvo ke komentar yang tadi. Bingung sama netizen, kemarin Raffi diem aja ditungguin. Nah ini bener sih, pas diem aja ditungguin, disalahin gara-gara gak ngomong. Sekarang udah ngomong masih aja dibully gitu. Aduh heran gak sih? Kayak emang mau gimana pun tetap aja kesalahannya tuh tetap dicari gak sih? Kayak Oh kalau ini setuju sih, lelaki idaman gak dilihat dari harga atau tampang, tapi seperti inilah. Ya bayangin aja pas ketahuan si Shahnaz keliru gitu kan, tanda kutip, hal yang pertama dilakuin dipeluk dong. Dipeluk terus dia bertanya-tanya apa salah gue. Kan Suami. JJ ini berbesar hati demi wanita yang dia cintai. Bener, berusaha menutup telinga. Kan seperti tadi JJ bilang ya, dia sebenarnya orang tuh ngeliatnya tuh dia diem, anteng, gak apa-apa, tapi sebenarnya hancur banget hati dia. Dan dia menahan semua itu, dan dia masih ngaca gitu, kayak apakah yang salah gue gitu. Kayak wah, ini idaman banget gak sih? Ya, jadi mungkin JJ itu dia kan bukan orang yang gampang untuk dibilang introvert juga. Enggak Iya, juga, ya. dibilang introvert iya, dibilang extrovert juga enggak. Jadi dia tuh orang yang tengah-tengah. Introvert. Jadi dia mungkin dia merasa nyaman, ya udahlah. Introvert dong kalau kayak gitu. Lu gue pengen Dibilang introvert iya, extrovert enggak, ya berarti introvert dong. Gimana sih? ngomong di sini, Benar. udah selesai, udah Ya, gitu, ya, ya. udah. Tapi ngomong-ngomong, token listrik baru diisi ya? Langsung lagi. Ada penipin. Kalau tadi kan karena buat ini. Oh, kirain tadi tuh kita itu lagi irit. Ini token udah di sini nyala lagi. Udah. Tapi terima kasih Raffi Ahmad sudah bercerita. Kasih. Tapi Vi, Emang belum ya, apapun kayak jadi di FYP tuh kalau ada sesuatu apa-apa tentang Raffi Ahmad tuh biasanya langsung diklarifikasinya tuh di FYP. Makanya kayak pantengin aja kalau misalnya kayak Raffi Ahmad nggak buka-buka suara nih tentang sesuatu gitu. Biasanya di FYP tuh buka suara gak sih? Kayak nungguin banget di sini. viral ya. Iya. Iya, yang berang JJ itu luar biasa, terlihat banget kedewasaan lu sebagai kakak. Nah, Ya, biar bener. masalahnya udahlah, maksudnya Selain- kan apapun setiap Iya, iya. manusia tuh punya masalah, Nah, iya. punya Iya, iya. aib lah, udah nggak usah. Gua aja nih kalau punya pasangan atau punya sahabat, punya lu pasti punya, gua pasti punya, dia pasti punya. Benar. Ya kita harus saling jaga gitu, nggak Iya, iya, perlu iya. kita jelek-jelek. Gue aja lah, dia mah nggak usah diajak. Ya kali. Tapi ya itu bukannya buat keuntungan konten kan Yang enggak lah. Astaga, mulut lo netizen banget sih. Kali kata tuh ya. Iya. Kali kata nonjok ya gua. Itu tuh hasil AdSense-nya buat siapa ya? Lu juga ikut-ikutan. Lisensinya buat nggak lah, sebenarnya itu kan karena memang si JJ itu yang tiap kemarin itu yang ngundang tuh semua. Kalau dia memang Iya, pengen iya. menggunakan, kalau JJ pengen menggunakan momen ini, dia pingin ini, dia pasti Iya, akan muter dari awal. muter ke YouTube orang, pasti dia akan tapi kan nggak, dia diem dan dia memilih. Karena gue kan karena kakak ipar, maksudnya udah dia pengen tuh di sini, udah selesai, gue pengen nggak mau, Iya, dia udah nggak mau kelar, ada lagi. bantu gue, dia cuma bilang bantu gue bilang ke semua orang kalau gue ini gue nggak mau berlarut dengan masalah ini, udah Vi, gue udah mau melupakan, gue sudah memaafkan semuanya dan gue sudah mau mengikhlaskan. Dia cuma mau itu aja yang dia katakan sama Tiga hal itu. Udah, Dan ya kita tinggal tunggu, doakan saja bagaimana kelanjutan di rumah tangga mereka itu ya. Ini Oke, nah, heran. tidak hanya sebagai kakak, sebagai ayah juga lu mah luar biasa. Tiba-tiba ngajak Rafathar nonton Liverpool, ketemu Muhammad Salah dan lain-lain. sebenarnya ini udah Rafathar janji kan gue mau dari ulang dulu. tahun ya, guys? Waktu itu kan pernah janji gue sama dia, jadi gue harus nemenin dia. Dia ternyata gue baru bayangin aja waktu tahun lalu. Gue kan datangin Ronaldinho ke Iya. rumah. Dia itu masih biasa aja gitu, dia belum Belum ngeh ke banget tentang bolanya bola. juga belum gimana. Nggak selang setahun sekarang dia excited banget. Dia sampai di depan sampai, dia Wah, karena dia udah tuh ngerti ya. pilih tempat duduk sendiri paling depan. Dia pikir paling depan tuh bisa salaman sama pemainnya. Ternyata ketutupan sama bensin nggak kelihatan. Kasian juga. Gue udah bilang di atas. Ekspektasi Rafathar beda ya, ternyata anak Sultan bisa kecewa juga ya walaupun udah dapet kursi depan ketutupan sama bench. Aduh. Di atas. Enggak, Pak. Di depan, Pak. Kalau di depan tuh nanti kita bisa salaman. Karena ngeliat dia udah siapin tanda tangan gini-gini, tapi ya nggak dapet. datengin lah. Karena dia harapannya ya kan, gue anak Sultan gitu, gue bisa ngapain aja gitu kan di depan, berharap bisa dapet tanda tangan, bisa foto apa segala macam, bisa salaman. Nggak taunya malah kayak kelihatan apa-apa. Lu makan gambar. biar Sabar ya, dia tuh ngerasain Rafathar. euforianya. Oh, iya, iya, Jadi, iya, iya. biar dia ngerasain gimana dia tuh
gengsi banget untuk menyatakan kalau dia ngefans. Pantesan Oh, gitu. pada pengen banget jadi Rafathar. Iya. Lahir udah kaya, Udah kaya. bapaknya baik, Bener. mamanya Mamanya juga. baik. Iya. Enggak juga. Tapi Salfok sama Rafathar katanya gengsi mengutarakan kalau misalnya dia tuh ngefans emang sedingin kulkas ya, sedingin freezer ya. Bahkan mau ngefans aja tuh pakai gengsi-gengsi segala si abang. Enggak lah. Gua mau punya anak angkat ah? Mau, mau. Gua angkat. Kalau anak angkat udah biasa. Iya, tapi anak apa dong yang pasti? Anak banting. Anak angkat dibanting. Anak angkat dibanting. Tapi ya untuk Rafathar tuh Raffi melakukan apapun. Betul. Sampai Iya. ulang tahunnya masih beberapa hari ke depan, lu udah siapin hadiah. Iya, bener? gue udah siapin siap. hadiah. Ini hadiah buat Rafathar. Wih, Kita mau ngeliat. widih. Nggak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka. Widih. Tidak boleh dibuka. Pi, Tunggu aja. bocorin kali, Pi. Tanggal 15 Agustus pas ulang tahun Rafathar, gua akan tunjukin. Sekarang nggak boleh dibuka. Intip dikit. Ditunggu gak sih guys 15 Agustus ulang tahunnya Rafathar, kadonya segede gini bakal dibuka. Kira-kira apa? Tulis kolom komentar ya. Yang bener nanti jawabnya pasti bangga banget ya bisa jawab bener karena ini aneh banget. Kira-kira apa? Apakah TV? Apakah sepeda? Gak mungkin ya segede itu juga. Apa kira-kira ya? Ponakan langsung aja di komen ya. Piala. Ntar kita tanggal 15 kita balik bareng-bareng ke video ini terus kita lihat komentar kita bener atau enggak gitu. Seru kan? Nggak boleh. Jangan dong. Ah, Widih. Jangan dong. Cluenya dah, cluenya ya. Cluenya. Jangan. Biar orang ngeliat. Cluenya Ini baru kado yang tulis. pertama. Emang berapa kado? Karena dia mau ulang tahun yang ke-8, jadi gue Jadi, siapin 8 kado. Ada 8 kado kok kayak. Wow, ulang tahun 8 kado. Kira-kira ulang tahun 30 kado nggak tuh? Anak air Iya. 9 lah, 1 buat anak gue lah. Iya, gue masih utang ya. Mana, buat Ya, gua? ntar gue kasih. Kita emang belum Gue dikasih. kasih kado. Bener-bener gak ada Tapi habisnya emang kalau buat viral Arabi. lumayan. Nah, ini ada postingan Raffi juga nih, Pi. 8 kado berarti salah satunya ya. Cipung, disebutnya Abang Ipung. Emang udah punya mau dede lagi? Jadi dibilang jangan dipanggil Ade. Kalau dipanggil Ade nanti kan dia mau punya adik, jadi dipanggilnya Abang Ibu. Iya, tapi kan Yang ditunggu bakalan ada adek lagi. Adeknya Cipung mau ada katanya. Lagi dibikin di adon ya. sekarang tiba-tiba abang. Iya. Emang ada jadi abang sekarang? Belum. Ntar lagi lah. Ntar lagi lah. Gue mau. Kita tunggu aja Gue seneng mau banget ya honeymoon sih. dulu lah nanti lah. Kira-kira apakah bakal lebih gemes dari Cipung? Gimana nih? Para fans yang tercipung-cipung, apakah kalian akan berkhianat dari Cipung dan lebih ngefans ke adenya nanti? Karena pas zaman Rafathar juga gitu kan, kayak semuanya tuh pada histeris ke Rafathar, tiba-tiba pas Cipung ada gitu langsung pindah semua gitu kan. Karena Rafathar juga udah mulai menjadi jati dirinya ya, yang jadi kulkas gitu. Nggak, tapi benar. Habis bulan Agustus lah gue honeymoon lah bulan depan lah. Maksudnya honeymoon 4 hari aja, sweet escape gitu. Sweet Biar escape. punya quality time sama Jangan-jangan hadiahnya buat si Rafathar ini Iya, lagi. jangan itu tes. Takut banget. Gak boleh, Speknya. gak boleh. Nanti aja. Tapi beneran Masa belum hadiah ada buat tanda. Rafathar tes back di depan hakim yang ada-ada aja. Ya biar. Jadi rencananya nih biar bulan Agustus nih Rafathar dulu, setelah Agustus baru. Apa? Baru. Apa? Ada deh. Tapi teman-teman, mana ngomong-ngomong, Jadi si kalau Awan baru Rafathar yang ngelahirin terus- tadi. Oh iya, manajer aku, manajer Asistennya aku. Irfan Hakim, manajer sekarang udah jadi Manajer, manajer. iya. Awan, manajer Irfan Hakim selamat udah punya putri, anaknya perempuan, Betul. istrinya sehat. Iya. Awan sudah menjadi bapak-bapak yang maco. Yeay, congratulations. Aduh, jadi gitu para ponakan semua ya. Kita ditutup sama yang happy tadi ya. Mulai dari pengalaman Rafathar nonton bola, nonton Liverpool ke sana walaupun mengecewakan gitu karena ketutupan. Terus juga Rafathar mau ulang tahun, kira-kira apa nih kadonya nanti? Ada 8 kado ya. Siapa yang bisa nebak salah satunya apa? Apakah ada mobil di salah satunya? Siapa tahu aja, kita nggak tahu ya. Terus bakalan ada adanya Cipung katanya. Ditunggu aja kali ya beritanya. Tapi berarti kalau yang urusan JJ sama Raffi Ahmad udah keluar semua ya. Jadi jangan ada tuh yang nanya-nanya lagi nih gimana kelanjutannya.
nanya-nanya lagi, ngungkit-ngungkit lagi, membuka luka lagi, nggak usah lah ya gitu-gitu. Kayak ya udahlah, ini kayak mereka keluarganya udah lebih tenang, lebih bahagia, ya udah kita dukung aja, kita support aja nggak sih, ya kan? Jadi semuanya udah clear. Di sini juga terjawab ya kenapa Raffi Ahmad dan JJ baru ngomong sekarang, baru mengutarakan sekarang, baru klarifikasi sekarang, dan nggak ada tuh ya aksen-aksen apa segala macem. Kalau emang mau nyari keuntungan dari awal aja si JJ jawabin, datengin semua talk show ini di sana di sini gitu kan. Buktinya baru sekarang pas semuanya udah clear, pas semuanya udah adem, baru ngomong sekarang gitu guys. Jadi para ponakan langsung aja di komen ya yang tadi ada banyak tuh, kira-kira apa, di komen semua, kita ngobrol di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa nonton terus Bugito. Kali ini sampai situ aja. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman dan saudara kalian, supaya yang belum tahu tuh permasalahan JJ dan Raffi Ahmad ini, yang masih bertanya, semoga terjawab semua. Ya udah, kali sampai situ aja ya. Aku pamit dulu. Begitu, it's all clear. Dadah.